Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Salsabila Nasution dari kelas A1 BK 2024 dengan NIM 24010018. Baik, adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu ulangan akhir semester yang dimana ini tuh didaungi oleh Pak Dedi, yaitu untuk membuat video tentang soal-soal yang diberikan oleh Bapak. Mari kita bahas. Baik, langsung saja tanpa membuang-buang waktu, kita lanjut ke soal nomor 1, yang dimana ini tuh soalnya beranak ya. Yang pertama bagian A, pertanyaannya, bagaimana konselor mengidentifikasi akar prasangka atau prejudice yang memicu perundungan? Nah, baik, adapun jawaban saya yaitu konselor mengidentifikasi akar prasangka melalui beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan asesmen individual yang dimana wawancara mendalam dengan pelaku untuk menggali persepsi negatif terhadap kelompok minoritas atau suku dan bahasa tertentu. Selanjutnya, eksplorasi lingkungan sosial, mengidentifikasi nih apakah prasangka bersumber dari keluarga, kelompok teman sebaya atau budaya sekolah. Selanjutnya, observasi dinamika kelas. Nah, kita itu mencatat pola interaksi yang menunjukkan eksklusivitas berbasis identitas. Selanjutnya, pendekatan teori Alport pada tahun 1954 yang dimana prasangka terbentuk dari kategorisasi sosial yang diperkuat oleh norma kelompok, seperti konselor memetakan apakah pelaku bertindak atas dasar in-group bias atau memang dari personalnya sendiri, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya adapun bagian B, yang dimana adapun pertanyaan strategi intervensi paling efektif untuk mendekonstruksi stereotip pelaku tanpa mempermalukan mereka di depan kelas. Nah, strategi yang digunakan adalah pendekatan non-konfrontatif berbasis dialog, yaitu yang pertama konseling individual atau privat. Nah, yang dimana pelaku diajak refleksi diri tanpa tekanan publik, menggunakan teknik Socratic questioning untuk menantang stereotip secara logis. Adapun selanjutnya bibliocounseling atau exposure budaya, yaitu mengenalkan pelaku pada kisah nyata atau tokoh dari kelompok yang mereka bully gitu, stereotipkan. Selanjutnya adapun pendekatan kontak hipotesis, yang dimana cetusan Alport yaitu memfasilitasi interaksi positif terstruktur antara pelaku dan korban dalam konteks setara, seperti proyek kelompok dan diskusi kelas. Selanjutnya reforming kognitif, yaitu membantu pelaku memahami bahwa keberagaman bahasa suku adalah kekayaan, bukan kelemahan, seperti itu. Selanjutnya poin yang ketiga yaitu bagian C. Pertanyaannya, langkah sistematik untuk mengubah budaya sekolah agar perbedaan dialek dihargai sebagai kekayaan bahasa. Nah, jawaban saya yaitu konselor melakukan intervensi sistemik melalui advokasi kebijakan sekolah, seperti mengusulkan aturan anti diskriminasi berbasis identitas dan tertuang dalam tata tertib. Nah, selanjutnya program sekolah multibudaya yaitu menyelenggarakan kegiatan seperti Cultural Day atau pertukaran cerita daerah atau lomba bahasa daerah setiap semesternya. Yang selanjutnya pelatihan guru dan staf, yaitu memberikan edukasi tentang culturally responsive teaching agar guru menjadi model inklusivitas. Yang terakhir yaitu pembentukan komunitas belajar lintas suku, yang dimana ini tuh menciptakan ruang aman atau safe space, dimana semua dialek dihargai secara akademik maupun sosial. Nah, baik, karena tadi sudah nomor 1 yaitu membahas tentang minoritasnya suku dan latar belakang di tempat baru. Sekarang saya akan membahas nomor 3 yang dimana ini tuh akan membahas mengenai krisis identitas generasi muda dalam konteks dan kultur.
Oke, lanjut saya ke soal nomor 3 bagian A, di mana ada pun pertanyaan bagaimana konselor memfasilitasi dialog antar siswa dan orang tua untuk menemukan jalan tengah tanpa merusak hubungan kekeluargaan. Baik, nah di sini konselor memfasilitasi dialog melalui pendekatan family counseling berbasis mediasi, yaitu pertama, konseling keluarga yaitu family session, di mana konselor bertindak sebagai mediator netral yang menciptakan ruang aman bagi siswa dan orang tua untuk saling mengungkapkan berbagai pandangan dari orang tua dan juga siswa dengan perspektif tanpa menghakimi dari pihak keduanya. Yang kedua yaitu teknik active listening dan refleksi emosi, yang dimana konselor ini membantu kedua pihak merasa didengar sebelum mencari solusi bersama. Yang ketiga, negosiasi nilai atau value negotiation, yang dimana ini tuh mengidentifikasi nilai-nilai tradisional yang core tidak dikompromikan dan nilai modernnya ini dapat diakomodasi secara bersama. Nah, yang terakhir ada pun pendekatan integratif model atau shoe and shoe. Nah, yang mana konselor ini membantu keluarga memahami bahwa identitas budaya bersifat dinamis dan adaptif, bukan berarti pengkhianatan tradisi. Oke, selanjutnya nomor 3 bagian kedua, bagian B, ada pun pertanyaannya mengenai dalam konseling, bagaimana konselor membantu siswa mengintegrasikan nilai tradisional dan modern secara harmonis dalam identitasnya. Baik, konselor ini bisa menggunakan pendekatan integrasi identitas budaya, yang dimana itu salah satunya itu eksplorasi identitas atau identity exploration. Nah, dimana ini tuh mengajak siswa memetakan nilai tradisional dan modern yang ia pegang melalui teknik self-reflection atau jurnal pribadi. Nah, selanjutnya ada pun teori perkembangan identitas budaya dari Berry pada tahun 1997. Konselor mendorong siswa ke arah strategi integrasi, bukan asimilasi atau separasi, yaitu dimana maksudnya mempertahankan budaya asal sambil terbuka pada nilai baru, jadi tidak stuck pada budaya-budaya itu saja. Nah, selanjutnya ada pun reframing perspektif, yaitu membantu siswa melihat bahwa identitas yang blend adalah kekuatan bukan sumber konflik. Terakhir, ada pun penguatan self-efficacy, yaitu membangun keyakinan siswa bahwa ia mampu mengelola dua sistem nilai secara bersamaan tanpa kehilangan jati dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, baik, ada pun selanjutnya poin C, di mana terdapat pertanyaan di poin C ini, mengapa penting bagi konselor untuk tidak berpihak pada salah satu nilai atau tradisional atau modern dalam membantu krisis identitas siswa. Nah, konselor itu wajib bersikap netral di posisi ini, seperti contohnya 1, harus menerapkan prinsip netralisasi dan juga non-judgment. Nah, keberpihakan konselor pada salah satu nilai akan menciptakan tekanan baru pada siswa dan memperburuk konflik batin. Yang kedua, etika konseling multibudaya, yaitu konselor harus menghormati hak siswa untuk menentukan identitas sendiri dan self-determination. Yang ketiga, mencegah counter-transferensi, yaitu konselor di sini memiliki bias budaya personal beresiko memproyeksikan nilai-nilai sendiri ke dalam proses konseling. Nah, yang keempat, tujuan konseling adalah keseimbangan, bukan menentukan mana nilai yang benar dan mana yang salah, melainkan membantu siswa menemukan keseimbangan yang autentik dan fungsional bagi dirinya. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu soal nomor 4, yang dimana ini tuh akan membahas mengenai unconscious bias dalam penanganan disiplin beda agama. Nah, yang pertama poin A itu adapun pertanyaannya, yaitu bagaimana cara konselor melakukan feedback terhadap guru terkait unconscious bias tanpa membuat guru merasa diserang atau defensif. Nah,
tugas konselor yaitu memberikan feedback melalui pendekatan consultation non-konfrontatif, yaitu sebagai teknik sandwich feedback, mana ini tuh diawali dengan apresiasi terhadap dedikasi guru, kemudian menyampaikan temuan bias secara faktual dan objektif, lalu diakhiri juga dengan dukungan konstruktif. Selanjutnya, adapun cara kedua yaitu pendekatan data driven, di mana konselor menyajikan fakta konkret atau perbedaan perlakuan sanksi antar siswa tanpa menyerang karakter guru secara personal. Yang ketiga, framing sebagai pengembangan profesional, yaitu menyampaikan bahwa unconscious bias adalah fenomena universal yang bisa dialami siapa saja, bukan kesalahan formal atau moral. Yang keempat, konsultasi privat, yang dimana ini tuh dilakukan secara 4 mata atau 2 orang untuk menjaga martabat guru dan menciptakan ruang refleksi yang aman. Selanjutnya, poin B, adapun pertanyaannya, apa prosedur standar atau SOP disiplin yang harus dirancang konselor agar penegakan aturan bersifat objektif dan tidak memandang latar belakang agama. Nah, konselor di sini merancang SOP disiplin berbasis prinsip keadilan dan kesetaraan meliputi 1. Standarisasi pelanggaran dan sanksi, yang dimana setiap jenis pelanggaran memiliki sanksi yang tertulis, terukur, sama untuk seluruh siswa tanpa pengecualian. Yang kedua, sistem pencatatan transparan, yaitu setiap pemberian sanksi didokumentasikan secara tertulis disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, komitmen disiplin multikultural, melibatkan perwakilan dari berbagai latar belakang agama, budaya, dan pengambilan keputusan disiplin. Yang keempat, evaluasi berkala, di mana SOP ditinjau secara rutin untuk memastikan tidak ada pola diskriminatif yang tersembunyi dalam implementasinya. Nah, poin yang ketiga, bagian C, adapun pertanyaannya, jika bias tersebut sudah menciptakan kebencian antar siswa di kelas, peran apa nih yang harus diambil oleh konselor sebagai mediator? Nah, tugas konselor di sini yaitu mengambil peran mediator aktif berbasis rekonsiliasi, yaitu di mana mediasi kelompok atau group mediation seperti memfasilitasi sesi dialog terbuka antar pihak yang berkonflik dalam suasana yang terstruktur dan aman. Yang kedua, teknik restoratif justice, yang dimana ini tuh fokus pada pemulihan hubungan penyembuhan, bukan hukuman, dimana juga siswa ini didorong untuk saling memahami dampak dan tindakan diskriminatif. Yang ketiga, intervensi kelas atau classroom intervention, yang dimana konselor masuk ke kelas untuk membangun kembali nih iklim inklusif melalui diskusi nilai keberagaman dan toleransi. Yang terakhir, kolaborasi guru dan pimpinan sekolah, yang dimana konselor ini mengkoordinasi langkah penanganan secara sistematik agar tidak hanya berhenti di level individual. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan dalam penyampaian soal yang Bapak berikan. Mohon maaf sebesar-besarnya jikalau ada bahasa yang tidak mengenakan, bahasa salah pengucapan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Konselor.